يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات mukminin wal mukminat, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Dua minggu yang lalu saya baru saja kembali dari kota termewah di dunia, kota paling elit di dunia, Abu Dhabi dan Dubai. Abu Dhabi dan Dubai posisinya adalah di Uni Emirat Arab, artinya di Jazirah Arabia. Saya masuk ke hotel bintang 5 di tepi laut yang harga hotel itu satu malamnya 150 juta. Harga kopinya satu cangkir 5 juta. Di situ ada mesin ATM emas. Masukkan kartu ATM-nya, tekan pinnya, keluarlah emas 1 kilo, 2 kilo, berapa perlunya. Satu-satunya mesin ATM emas yang ada di dunia adalah Abu Dhabi. Pembangunan yang ada di sana luar biasa, sangat menakjubkan. Abu Dhabi adalah tipe daripada gambaran akhir zaman oleh Rasulullah SAW. Sementara Dubai lebih mewah lagi daripada Abu Dhabi. Gedung-gedung tinggi pencakar langit dibangun dengan begitu cepat dan berlomba-lomba di Masjid Arab, dan Abu Dhabi ada di rekor nomor 1 saat ini. Burj Khalifa adalah gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Tingginya 828 meter. Duta Besar Republik Indonesia di sana menyampaikan kepada saya, dan kawan-kawan kita kaum muslimin muslimah di situ juga menyampaikan bahwa sebagaimana mereka memberikan saya hadiah sebuah buku sejarah bergambar dengan foto-foto masa lalu, maka saudaraku, marilah kita telisik hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu kapan kiamat.
Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang kamu maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, telanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud?" Jawaban Nabi adalah, "Humul Arab, mereka adalah bangsa Arab." Inilah fakta yang kita lihat sekarang. Cuma di zaman kita saksikan Arab menjadi kaya. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab kaya pasti. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, Arab berubah menjadi negeri kaya dunia. Dan setelah mereka menjadi kaya, mereka pecah menjadi 7 negara. Qatar, negara terkaya nomor 1 dunia. Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Dan saksikan apa yang mereka buat hari ini di tiap kota besar dari negara-negara ini. Mereka sedang berlomba tidak tanggung-tanggung untuk mendirikan gedung-gedung tinggi yang hebat-hebat. Mekah dia adalah Mekah sekarang, Masya Allah. Masjidil Haram kita dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit. Madinah, Masjid Nabawiyah seperti istana yang maha indah itu sudah hampir tenggelam, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang megah-megah, mewah dan tinggi-tinggi. Riyadh, Jeddah, ini baru Arab Saudi. Lihat Kuwait, kota-kota besar yang ada di Eropa minder dengan pembangunan kota Kuwait. Kuwait belum apa-apa dibandingkan dengan kota Arab sebelahnya, Bahrain. Bahrain dikalahkan oleh Abu Dhabi. Abu Dhabi dikalahkan oleh Dubai. Dan pemegang kekuasaannya adalah Dubai. Namun orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, sedang mendirikan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan yang ada di Dubai. Kalau Dubai Burj Khalifah 824 meter tingginya yang sedang dibangun di Laut Merah sekarang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal ini, namanya Kingdom Tower, ketinggiannya adalah 1,2 kilometer. Saya ke Abu Dhabi kemarin, konsulat jenderal kita di sana menyampaikan kepada kami bahwa Dubai kalau kalah, dia tidak mau gedungnya menjadi gedung yang dikalahkan oleh Arab Saudi. Dubai September tahun ini akan mendirikan gedung yang ketinggiannya akan mengalahkan gedung yang masih dalam proses pembangunan di Jeddah sekarang. Kuwait juga baru-baru ini mengumumkan akan mendirikan gedung di atas 1 kilometer pula. Allah, berlomba-lomba. Jika zaman itu sudah ada ditemukan kata Rasulullah, jarak masa kalian, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sudah. Mungkin ada yang bertanya kepada kami, Ustaz, kami dengar ada hadis bunyinya seperti ini: selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih beriman dan masih kenal dengan Allah, dia masih bisa melepaskan kalimat Allah. Allah masih tunda bagi kiamat 40 tahun lagi. Kalau hadis ini memang benar, Ustaz, maka berarti kiamat itu lama lagi, Pak Ustaz. Kenapa begitu? Sekarang jumlah orang Islam di bumi ini 1,7 miliar, dan orang sekarang semakin berlomba-lomba masuk Islam. Artinya kan lama lagi. Jawabannya benar. Hadis tadi memang benar, Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Tapi jawabannya adalah berikut ini: kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Kalau sejak Nabi Muhammad diutus sampai hari ini, yang muncul adalah tanda-tanda kecil kiamat, dan itu sifatnya lokal, jarak waktunya bisa berjauh-jauhan masanya. Tapi kalau tanda besar kiamat, sekali muncul yang pertama, jarak waktunya berdekatan untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu kalau tanda kecil kiamat sifatnya lokal kejadiannya, maka tanda besar
Lalu bagaimana nasib hijrah yang kedua? Menyusul. Pakai lama jaraknya atau langsung? Langsung. Sok. Yang kedua langsung menyusul. Sok. Yang ketiga. Sok. Maka 10 kali besar kiamat ini, kalau sudah terjadi yang pertama, yang kedua langsung menyusul dalam waktu yang tidak lama. Nah, kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini, kita orang Islam, umat Nabi Muhammad yang ada iman kepada Allah, hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan kejadiannya sampai ke tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Sampai ke tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 kita semua sudah tidak ada lagi hidup di muka bumi. Kenapa? Tanda besar kiamat yang ke-7 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu akan datang nanti angin lembut. Angin ini bersumber dari negeri timur atau dari negeri Yaman, dan angin ini berbau wangi kasturi, lembut, sejuk, dan baunya wangi kasturi. Angin lembut ini dengan cepat membungkus seluruh dunia. Bumi ini dibungkus oleh angin lembut. Ternyata ini bukan angin biasa. Angin ini adalah angin kematian. Siapapun orang Islam yang ada iman di dadanya, tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin lembut yang sejuk lagi wangi ini, saat itu di tempat itu juga dia tergeletak meninggal dunia di tempat. Maka serentak satu muka bumi orang-orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Ini adalah akhir keberadaan orang Islam yang beriman di muka bumi. Maka saya istilahkan ini dalam bahasa kajian akhir zaman, ini adalah finish. Finish artinya berakhir sudah. Apa yang berakhir? Orang Islam, orang yang ada iman kepada Allah berakhir. Tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9 dan ke-10, ini sudah tidak ada lagi orang-orang Islam yang masih hidup di muka bumi. Bola satu orang. Kata Rasulullah, 1 atau 2 generasi setelah tanda besar kiamat yang ke-7 ini, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi kalau ini adalah finish, startnya di mana? Startnya yaitu Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul. Ini start. Finishnya habis seluruh umat Nabi Muhammad dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 meninggal serentak semua. Nah, jangan bertanya pada saya ya, Ustaz, kalau meninggal serentak semua lalu siapa yang menguburkan kita nanti? Gak usah dipikirin lah. Yang sudah meninggal selamat, dia sudah dimasukkan oleh Allah ke taman-taman surga sampai menunggu kiamat terjadi. Alhamdulillah. Jadi orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Masalahnya orang beriman di muka bumi ini akan menyaksikan tanda besar kiamat 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya adalah dukhan. Yang keduanya adalah Dajjal. Yang ketiganya adalah Isa alaihi salam. Yang keempatnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kelima, matahari terbit dari sebelah barat.
NTB. Dan yang keenam, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi, binatang yang cerdas, binatang berkaki dan bertangan banyak, binatang yang bisa berbicara dalam bahasa manusia, membawa misi, memberi tanda kepada setiap manusia antara mana orang beriman, mana orang kafir. Dan binatang itu membawa cincin dari Sulaiman dan tongkat dari Musa. Bila ia berjumpa dengan orang beriman, cincin Sulaiman ini diusapkan ke wajahnya, putih bersihlah wajah orang itu. Jika binatang ini berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat dari Musa diketokkan ke kepala orang kafir, menghitamlah wajah mereka. Setelah itu orang itu dilepaskan kembali. Nah, binatang ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Nama binatangnya adalah Dabbatul Ardi. Barulah setelah itu tanda besar kiamat yang ketujuh. Taib. 7 tanda besar kiamat ini yang paling mengerikan adalah Dukhan, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Ibadah Allah yang kami muliakan, kita uraikan sebentar tentang Dukhan dan apakah Dukhan ini ada peluang di zaman kita terjadinya. Dukhan yaitu bumi ini gelap gulita 40 hari 40 malam. Timur, barat, utara, selatan gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang masuk ke bumi. Dukhan itu adalah kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas, bersatu dengan asap yang juga tebal dan panas. Saking tebalnya kata Rasulullah, kamu dekatkan telapak tanganmu ke dekat wajah, tidak akan mampu melihat telapak tangan itu sedikit pun. Kamu tidak bisa membedakan antara siang dengan malam kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana cara kami membedakan waktu sholat masuk? Kata Rasulullah, kalian saat itu sholatnya dengan main kira-kira. Ini kira-kira dari itu, kira-kira ada asal, main kira-kira saja. 40 hari 40 malam. Apakah penyebab daripada Dukhan ini? Nah, ini tadi hadisnya, simpul yang menahan butiran-butiran itu putus. Apakah simpulnya? Menurut Ibnu Abbas, simpul daripada tanda besar kiamat yang pertama yaitu meteor menabrak bumi. Nah, hantaman meteor sehingga menjadikan bumi gelap gulita. Ini hadisnya sanadnya jayyid dari Ibnu Jarir, Abdullah bin Abbas yang menceritakan. Saudara-saudara Allah yang dimuliakan, meteor ini memiliki kekuatan ledakan tergantung kepada berapa besar meteornya. Kalau dari diameter satu buah meteor, ini anggaplah ini meteor. Apa ini? Ya. Anggap. Ini kestui. Saya tadi baru mengatakan anggaplah ini meteor. Garis diameter sebuah meteor di ruang angkasa 2 km saja. Meteor itu di ruang angkasa kecepatan lajunya 120.000 km per jam. Kecepatannya. Dengan garis diameter 2 km saja, kekuatan ledak meteor ini setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ketika meteor ini jatuh menghantam laut akan mengalami tsunami setinggi 230 meter tingginya. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, kutub utara itu ada gunung es abadi, maka gunung es abadi akan meleleh selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Banyak kota-kota besar di dunia yang tepi laut akan hilang dari peta dunia. Apabila jatuhnya ke daratan, nah ini mirip dengan kejadian Dukhan. Kalau jatuhnya ke daratan, akan terjadilah ledakan dahsyat di daratan bumi kita.
yang perlu kita ketahui sekarang, Rasulullah bersabda, di akhir zaman meteor akan banyak menghantam bumi kalian, dan saat puncaknya hujan meteor, banyak negeri-negeri yang tenggelam, gempa-gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, dan pada saat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian menyaksikan kesengsaraan hidup yang merata di seluruh dunia. Kapankah itu akan terjadi ya Rasul? Kata para sahabat, kalau kalian sudah menyaksikan di tengah-tengah umatku, 3 perkara ini sudah terjadi. 1, idza dhaharatil kainat. 2, wal masif. 3, wa syurbatil khumur. Yang pertama, apabila di mana-mana kalian saksikan penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana. Sudah ini apa belum? Yang kedua, wal masif, musik, alat-alat musik sudah disukai, disenangi, diterima oleh umatku di mana-mana. Ini pun sudah apa belum? Jangankan Indonesia, negeri yang dulunya sangat tertutup dan menganggap adalah hal yang memalukan, adalah hal yang aib, ada musik. Arab Saudi saja sekarang sejak Muhammad bin Salman memegang kekuasaan Arab Saudi, Arab Saudi sudah berpesta-pesta dengan konser-konser musik di kota-kota besar mereka. Bahkan di Madinatul Munawwarah beberapa minggu yang lalu sudah diadakan konser musik. Di Mekah sudah biasa memutar musik-musik. Hari ini terakhir kata Rasulullah syurbatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebarkan beredar di tengah-tengah umatku. Sekarang ini para pangeran-pangeran di Arab Saudi, pangeran-pangeran di Uni Emirat Arab, pangeran-pangeran yang ada di Bahrain, para raja-raja yang ada di Timur Tengah dan bahkan seluruh dunia sudah tak malu-malu mereka minum tuak, minum arak kelas tinggi, mahal, tos. Mereka minum di televisi, nggak malu-malu mereka. Supaya mereka tahu narkoba, ganja, sabu-sabu dan banyak benda memabukkan lainnya beredar di mana-mana. Ini adalah pertanda tak lama lagi meteor akan menabrak bumi dan terjadilah kehancuran semua teknologi dukhon dimulai. 46 tahun yang silam di Discovery Channel, NASA Amerika telah memperingatkan bahwa bumi kita ini tahun 2013 nanti kata mereka ke atas, bumi kita akan melintasi arus sungai meteor buang angkasa. Ini meteornya sangat banyak, dianggap arus sungai meteor. Kalau bumi kita melintas, bumi kita terkena peluang oleh hantaman meteor ini selalu ada. Dan benar saja, 2013 tiga meteor menabrak bumi. Masih ingat? Pertama 15 Februari, tempatnya adalah Siberia, Rusia, 10.000 ton beratnya. Yang kedua 14 April, Argentina, Minggu malam Senin. Yang ketiga 7 November di Los Angeles. Ya, sewaktu saya mengalami kriminalisasi ini, saya dipanggil ke Baris Krim
serentak seluruh dunia. Tanam-tanaman, buah-buahan, hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi, banyak yang mati lalu kelangkaan akan terjadi. Harta-harta bahan pokok mahal sulit didapat dan orang seluruh dunia setelah Tuhan serentak sama-sama jadi miskin. Camkan ini baik-baik Pak. Yang kaya-kaya yang berduit sekarang sama dengan kita yang miskin setelah hantaman Tuhan. Kenapa? Orang kaya duitnya simpan di mana? Di bank. Nah, ada orang kaya yang simpan duit di rumah, jarang. Kalau di rumah hanya berapa lah stok persiapan saja, ya kan? Tapi kita berbicara orang kaya serentak dengan orang miskin sama-sama miskin. Dan itu pun kata Rasulullah setelah krisis mulai terjadi zaman, kalian semua akan mencampakkan uang kertas kalian yang sudah tidak berharga. Saat itu mata uang kalian akan kembali kepada emas dan perak. Oke, kaum muslimin yang dimuliakan, jarak Tuhan kepada Dajjal hanya pertama 3 tahun. Dajjal pun lepas. Ini puncak bencana terbesar sejak ada Allah ciptakan sampai hari kiamat. Dajjal lepas. Ketika Dajjal lepas, ketahuilah tidak ada satu manusia pun yang diizinkan oleh Allah bisa mengalahkan Dajjal. Dajjal tunduk kepadanya seluruh bumi, setan-setan dan jin. Sujud kepada Dajjal, seluruh bumi, satu bumi ini sujud kepada Dajjal. Para ahli-ahli sihir, dukun-dukun hebat akan sujud menyembah Dajjal. Ketika Dajjal nanti muncul, seluruh kota di muka bumi akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Hanya Mekah dan Madinah saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ke metro dia pasti akan datang. Masuk Bandar Lampung dia masuk. Ke negeri-negeri kota-kota manapun di muka bumi dia datang dan masuk. Ngapain? Ngajak kafir orang-orang yang ada di dalam negeri. Dajjal mengklaim dirinya lah Tuhan yang selama ini disembah oleh umat manusia. Dan Dajjal mampu mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Dajjal merubah langit, Dajjal menghidupkan bumi, Dajjal menghidupkan yang mati-mati, dihidupkan oleh Dajjal laknatullah alaih, dan banyak yang percaya bahwa ini adalah Tuhan. Sebalik Dajjal juga membagi-bagikan minuman makanan ketika orang banyak lapar di mana-mana. Dajjal membukakan air dari tangannya dan mengalirlah air sungai-sungai pun berisi oleh airnya Dajjal, air yang bening, sejuk dan enak. Sementara di tangan kanannya menciptakan api yang besar dan menciptakan model neraka sendiri. Maka kata Rasulullah, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada satupun orang yang berjumpa dengan Dajjal dengan sengaja, padahal dia pasti akan kafir kepada Allah dan dia pasti beriman kepada Dajjal. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kuat dan dia yakin dia tidak akan murtad. Dia yakin Dajjal tidak akan mampu merubah imannya. Maka dengan sengaja dia keluar dari persembunyiannya. Dia berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia menyaksikan kemampuan-kemampuan Dajjal, ketika dia dikenali oleh sihirnya Dajjal, dihipnotis dengan kekuatan magicnya Dajjal, akhirnya imannya pun hilang dan dia sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan negerinya, laki-laki ini tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Maka dia akan menjadi ahli neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Kaum muslimin hamba Allah, Rasulullah bersabda, seandainya aku hidup, aku yang akan melindungi kalian semua dari Dajjal. Tapi ketika dari Dajjal keluar, saya sudah tidak ada. Setiap kalian wajib melindungi diri masing-masing dari Dajjal. Dajjal ini wahai hamba Allah yang telah memuliakan, satu orang laki-laki dari keturunan Nabi Adam, manusia, dan Rasulullah menyebutkan ciri fisiknya,
sangat sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah menurunkan Nabi Isa. Gelar Dajjal adalah Al-Masih Dajjal. Gelar Nabi Isa adalah Al-Masih Isa alaihi salam. Baik. Dajjal jaraknya dengan Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Maka Dajjal terakhir di tangan Nabi Isa, Dajjal pun dibunuh. Namun walaupun Dajjal sudah dibunuh, ternyata Dajjal sudah berhasil mendapatkan iman 2/3 manusia di muka bumi. 2/3 manusia di bumi ini sudah menobatkan dan sujud kepada Dajjal sebagai Tuhan. 2/3 jumlah manusia di bumi mengakui Dajjal adalah Tuhan. Untuk Dajjal, tanda-tanda kemunculan Dajjal, Masya Allah, ada 4 tanda Romawi. Dajjal sebenarnya sedang berproses untuk menampakkan diri ke tengah-tengah kehidupan manusia. Ketika Nabi masih hidup, Dajjal masih terikat di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Rantai besar mengikat kakinya, rantai besar mengikat tangannya, dan membelenggu lehernya. Kemampuannya sedang ditutupi dan dicabut oleh Allah SWT sebelum dia dibebaskan. Dajjal ketika itu ditemui oleh Tamim Ad-Dari, seorang Kristen yang mempunyai 30 awak kapal. Kapalnya terdapat di pulau itu. Mereka turun dan singkatnya berjumpa dengan Dajjal yang sedang terikat. Lalu setelah pertemuan dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, menyatakan Islam. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada seluruh sahabat, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Itulah Dajjal. Saat itu Dajjal sedang terikat. Ya. Nah, di dalam hadis itu Dajjal bertanya tentang 3 hal. Di mana kalau 3 hal ini sudah terjadi, tandanya dia sudah dibebaskan oleh Allah dari ikatan-ikatan rantai yang membelenggunya. Apa yang ditanyakan Dajjal dalam hadis ini? 1, Dajjal bertanya tentang Danau Tiberias, tempatnya sekarang ada di Israel. Yang kedua yang ditanyakannya adalah kebun kurma di Baisah, tempatnya sekarang adalah Yordania, berbatasan dengan Palestina. Yang ketiga yang ditanyakannya adalah mata air Sukar, yang juga tidak jauh dari Danau Tiberias. Nah, apa kata Rasulullah? Jika 3 ini sudah terjadi, Dajjal lepas dari ikatan yang mengikatnya dan ada jeda waktu beberapa saat, barulah Dajjal memunculkan diri. Danau Tiberias dalam hadis ini, kalau airnya sudah susut, hanya tinggal sedikit, pertanda Dajjal saat itu sudah dilepaskan oleh Allah SWT. Kebun kurma di Baisah, kalau sudah tidak berbuah sama sekali, pertanda Dajjal sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata air juga, kalau sudah tidak mengeluarkan lagi air sama sekali, pertanda Dajjal sudah dibebaskan oleh Allah. Dan sekarang seluruh mata dunia dipaksa untuk percaya oleh Allah. 3 ini hari ini sudah terjadi bersamaan, dan anehnya itu sejak 4-5 tahun yang silam. Danau Tiberias, permukaan danau itu seperti ini. Ini dasar danau, ya. Kedalaman danau ini dari permukaannya paling dalam 45 meter. Danau ini sepanjang sejarah tidak pernah susut airnya, tidak pernah susut. Tapi sejak 2003 sampai 2013, berapa tahun ini? Hanya dalam 10 tahun, air danau ini sudah susut 16 meter. 16 meter. Sehingga akhir tahun 2012
Sudah seperti ini kondisinya. Kemudian akhir tahun 2015, fenomena yang sangat menakjubkan adalah tiba-tiba ditemukan munculnya sebuah pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias. Sebuah pulau kecil. Dari mana sumber pulau ini? Ternyata dasar danau yang paling menonjol sudah muncul di permukaan air. Itu pertanda apa? Pertanda airnya semakin turun. Inilah dia dasar danau yang paling menonjol. Seperti ini. Ya. Kalau Allah yang dimuliakan, 1 tahun 11 bulan 1 minggu yang lalu dan sekarang hampir 2 tahun ini, pemerintah Israel yang resmi mengumumkan bahwa air danau Tiberias sudah melewati garis merah, sudah sampai di garis hitam. Makanya air danau Tiberias sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk air sumber kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang mereka suling sejak 1 tahun 11 bulan lebih yang lalu. Sampai sekarang kondisi danau terus susut. Kaum muslimin akan dimuliakan. Nah, sisa air yang tinggal sedikit inilah yang nanti akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai habis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah berlaku, sudah terjadi sampai sekarang. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan itu buahnya sangat lebat dan enak sekali. Nggak pernah ada masalah. Tapi sejak masuk tahun ke-9, 9 tahun yang lalu, kebun kurma di Baisan mulai mengalami kerusakan pada hasil buahnya. Dan masuk tahun ke-5 sekarang, kebun kurma di Baisan sampai hari ini sudah tidak berbuah satu batang pohon pun. Yang ketiga, mata air Sulam. Mata air Sulam sejak 5 tahun yang silam sampai sekarang tidak ada lagi satu tetes air pun yang keluar dari mata air Sulam. Demi Allah, hadis sahih Muslim ini sudah terjadi dan ini serentak bersamaan. Maka tidak sedikit ulama-ulama dunia yang mengatakan ini tanda Dajjal telah lepas dari kadarnya. Dajjal menunggu momen kapan dia akan menampakkan dan memunculkan dirinya di tengah-tengah manusia. Tapi kata Rasulullah di hadis yang lain, Dajjal baru menunjukkan dirinya setelah kaki tangan terkuatnya yang ada di muka bumi dilenyapkan oleh orang Islam. Siapa kaki tangan terkuat Dajjal? Amerika dan Israel. Insya Allah Israel kalah lagi Indonesia. Insya Allah kan. Amerika juga sekarang sudah sakaratul maut. Insya Allah kan. Dan umat Islam lah yang akan menghabisi mereka. Setelah itu barulah Dajjal muncul dalam keadaan marah yang sangat. Nah, kaum muslimin, demikian tentang Dajjal. Itu baru satu Romawi ya, 2 Romawi tentang Dajjal muncul aja. 2 Romawi, Rasul bersabda, Dajjal akan keluar sebelumnya terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. Orang akan kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Manusia mulai menjadi brutal. Yang jahat-jahat tidak peduli, membantai, membunuh beserta kemari untuk bisa bertahan hidup. Bahkan kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, tetangga tega mendatangi tetangganya yang dulunya adalah sahabatnya hanya gara-gara sepotong roti yang dari tangan tetangga itu dibunuhnya dan mendapatkan sepotong roti.
makan minum orang-orang beriman di akhir zaman menjelang Dajjal kedua. Orang munafik, ahli-ahli maksiat, orang Islam yang suka melalaikan kewajiban agama, orang-orang Islam yang banyak buat dosa dalam kelaparan, mereka tidak tahu bagaimana cara mengenyangkan perut. Akhirnya mereka pun ikut di antara manusia-manusia lain yang menjadi brutal dan jahat. Ketika mereka mencoba-coba berzikir, zikir mereka tidak ngaruh. Kenapa? Karena mereka memang bekal mereka untuk disayangi oleh Allah tidak cukup. Dosa mereka kebanyakan, iman mereka tipis, amal soleh mereka sangat sedikit. Nah, ibarat Allah yang kalian lihat. Tanda yang kedua, kemarau ekstrim melanda bumi 3 tahun berturut-turut, dan ini sudah diumumkan oleh pihak-pihak, oleh para pakar-pakar alam dan pemerintah bahwa bumi kita ini sejak tahun 2019 ini diumumkan sejak 2016 ya, 2019 nanti sampai 2022, berarti mulai tahun ini bumi akan mengalami kemarau ekstrim serentak seluruh dunia 3 tahun berturut-turut. Apakah ini yang dimaksud dengan menyambut kedatangan Dajjal? Alam kering dulu di mana-mana. Allahu a'lam. Hanya melengkapi dengan 3 tanda yang ada di atas tadi. Ya, yang di atas tadi kan apa? Yang di atas tadi satu Romawi dan Nabi Belias. Yang kedua kurma di Baisan. Yang ketiga mata air juga. Nah ini sudah lengkap. Ini saja sebenarnya cukup tunjuk bagi kita. Hadis Rasulullah SAW. Ditambah lagi yang kedua, di mana kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Para pakar dan ahli ini sudah mengatakan 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim berturut-turut di seluruh muka bumi ini. Ya, nah karena kemarau yang ketiga, Rasul bersabda, Dajjal nanti akan membunuh seorang lelaki remaja di
Rasul bersabda, maka itulah syahid teragung di akhir zaman, dicincang oleh para tentara Dajjal. Syahidlah dia, syahid teragung di akhir zaman. Pertanyaan saya, Bu, usia puncak remaja menuju dewasa berapa usianya? Secara ilmu sosial berapa, Pak? Remaja 20. 17, 18 tahun, ya kan? Ini puncak remaja dalam ilmu sosial. Setuju? Sekarang silakan buka YouTube masing-masing. Ada paket? Yang punya paket silakan buka YouTube. Seluruh channel televisi Arab tahun 2004 serentak memberitakan sebuah berita besar. Apa yang terjadi? Di Palestina lahir seorang anak laki-laki. Anak ini sebaik baru saja lahir, dia dapat berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Yang dikatakan oleh laki-laki ini adalah ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia bicara sekali, maka setelah itu dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, syekh-syekh yang ada di kawasan membenarkan kejadian itu, dan ini diwawancarai oleh seluruh channel televisi Arab. Saya nontonnya langsung live di Pakar TV, dan ini masih ada di YouTube, Pak. Bahkan sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa kata si bayi tadi? Ana, apa artinya? Rajulun adalah seorang lelaki. Saya kutuluni Dajjal, yang nanti Dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, Dajjal akan mampu membunuh kali kedua, dan tidak ada manusia manapun yang bisa dibunuh oleh Dajjal selama-lamanya sejak saat ini. Ya, ini tahun berapa tadi? Tahun berapa tadi? 2004. Sekarang tahun berapa? 2019. Maka usia anak laki-laki itu sekarang sudah memasuki usia remaja. Sudah masuk 15 tahun. Artinya kira-kira 3 atau 4 tahun ke depan, anak remaja menuju dewasa ini pasti sudah dibantai oleh Dajjal. Maknanya Dajjal sudah keluar saat itu nanti. Masya Allah, ini 3 rumah ini. Jadi ini lebih kurang 3 tahun ke depan, 3 tahun YAD akan datang. Ya, dan ini kalau usianya sekarang masuk 15, usia 17 atau 18 dia akan dibantai oleh Dajjal. Maknanya lebih kurang 3 atau 4 tahun yang akan datang, betul tidak? Ya, ini juga lebih kurang 3 atau 4 tahun yang akan datang juga. Yang ini saja untuk masalah Dajjal ya cukuplah, tapi ada lagi yang keempat, dan ini hanya ada di keyakinan orang Yahudi. Di Taurat, menurut keyakinan Yahudi, Dajjal baru akan muncul ke permukaan kalau sudah disembelih seekor sapi betina berwarna merah yang tidak ada cacat sedikit pun pada warnanya, dan sapi betina itu disembelih di atas bukit Zaitun, yaitu bukit masih milik Palestina, negara Palestina. Dan itu ada di keyakinan orang-orang Yahudi. Tahukah Bapak Ibu semua, beberapa bulan yang lalu telah terlahir seekor sapi betina di Israel. Sapi ini berwarna merah bersih, tidak ada sedikit pun cacatnya. Rabi-rabi Yahudi sangat gembira. Para pakar-pakar dan ahli ternak yang habis mengawasi perkembangan dari sapi ini. Mereka berharap umur sapi ini semudah-mudahan bisa 3 tahun yang akan datang untuk mereka sembelih dalam rangka menyambut sang Mesias penakluk agung dunia yang akan mempersembahkan dunia untuk dikuasai oleh Yahudi secara keseluruhan. Dialah Dajjal. Jadi dalam keyakinan mereka, Dajjal sudah seharusnya untuk memimpin mereka. Ya, maka
didirikan nanti kuil Sulaiman, disitulah Dajjal nanti akan bersinggah sana. Makanya persiapan menghancurkan Masjidil Aqsa sekarang ini sudah hampir selesai. Mereka tinggal meruntuhkan Masjidil Aqsa saja. Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua, demi Allah, Masjidil Aqsa tidak akan jadi mereka runtuhkan, dan justru Israel akan lebih dahulu dihabisi oleh umat Islam yang beriman yang datang di seluruh dunia. Israel akan tutup sejarah dunia ini, insya Allah Taala. Disitulah nanti kemarahan Dajjal. Nah, kaum muslimin, 3 tahun yang akan datang juga tentang sapi betina yang sudah lahir. 3 tahun yang akan datang baru mulai disampaikan. Artinya tanda-tanda Dajjal akan keluar, seluruhnya sudah terjadi. Ini sudah menunggu lebih dan kurang 3 tahun yang akan datang. Allahu a'lam. Jika iya, siapkah iman Bapak Ibu? Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Saya berani memastikan kepada Bapak Ibu semua, demi Allah, kalau Dajjal nanti muncul, lalu saya ditangkap oleh Dajjal, saya belum tentu akan selamat iman saya. Belum tentu akan selamat iman saya. Saking hebatnya kemampuan Dajjal dalam mencongkel iman. Gelar Dajjal itu adalah Al-Masih, sang penghapus keimanan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Jadi akan masuk ke seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Perintah Rasulullah ketika Dajjal masuk ke kota kamu wajib lari masukkan rumah-rumah kamu. Kunci rumah, kunci jendela rapat kuat, dan bacakan dalam rumah itu surat Al-Kahfi. Khusus wanita-wanita kalian, ikat kaki dan tangan mereka, karena mereka ingin selalu keluar dari rumah untuk berjumpa dengan Dajjal. Karena ada magnet yang menyergap mereka dari sihir yang disebar oleh Dajjal. Wanitalah yang banyak ingin keluar dari rumah. Maka kata Nabi, ikatkan kaki wanita kalian, mama kalian, istri-istri kalian, anak gadis kalian, saudari-saudari perempuan kalian, karena mereka lah yang paling banyak mengikuti dan menyembah Dajjal. Ibu wanita apa bukan? Maka yang dimaksud Nabi adalah kaum wanita, ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan kita doakan ibu yang suka ngaji kayak ini, Allah jaga mereka. Amin. Yang kita khawatirkan adalah wanita-wanita yang malas ngaji, nggak mau dengarkan ceramah, jauh dari majelis ilmu. Tapi kira-kira yang ada ini, insya Allah udah tidak bisa menang dari Dajjal. Syaratnya kalau ibu insya Allah tidak melakukan dosa-dosa yang keterlaluan. Seandainya ibu menjaga kesolehan, banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, berdoa dan membentengi diri, Dajjal datang, insya Allah ibu termasuk yang dijaga oleh Allah. Tapi kalau dosanya banyak, aurat dibuka di mana-mana, kepada suami melawan terus, nyakitin hati orang tua, dan banyak berita-berita agama yang tidak dijalankan, banyak larangan-larangan agama yang dibuat, maka wanita ini dijamin termasuk yang akan menjadi penyembah Dajjal, dan dia akan menjadi kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Hati-hati wahai kaum wanita. Kalau yang laki-laki gimana? Kayaknya lebih pada sebut dan aman. Dajjal berapa tahun dia setelah dia muncul? Berapa tahun? 3 tahun. Berapa tahun? 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Allah turunkan tanggal besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa diturunkan Allah ke bumi. Di tangan Nabi Isa, Dajjal dibunuh dengan senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal mati, Nabi Isa mengajak seluruh orang beriman untuk memerangi Yahudi. Inilah perang terakhir di akhir zaman. Perang antara orang Islam melawan orang Yahudi. Orang Yahudi habis-habisnya di muka bumi, tidak ada tersisa 1 ekor pun.
hebat kelahi, pedang, tombak, panah, dan mereka memang sangat-sangat terkenal ganas, tidak punya perasaan, tidak punya hati. Manusia manapun di luar ras mereka akan mereka bantai, tidak peduli laki-laki wanita, mereka tidak peduli tua muda, siapapun yang mereka jumpai selain daripada ras Yahud, Ya'juj dan Ma'juj akan mereka bantai. Maka kata Rasulullah, Nabi Isa pun tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Imam Mahdi dan orang-orang beriman diperintahkan Allah bersama Nabi Isa, pergilah larilah kalian ke atas gunung Tursina. Kita yang ada di Lampung, kita yang ada di Jambi, kita yang ada di Palembang, kita yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Aceh, yang ada di Jawa Barat, yang ada sampai ke Sulawesi, dimanapun manusia kalau ingin selamat, ketika Ya'juj dan Ma'juj sampai ke negeri kita, maka perintahnya adalah kalau ingin selamat, sembunyilah dari Ya'juj dan Ma'juj. Dilepaskan ke Bruce Lee, Jackie Chan, Andy Lau, dan lain-lain, dilepaskan semua. Nggak bisa Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya kata Rasulullah. Setiap 1.000 orang manusia, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj, cuma satu kalian. Bayangkan banyaknya jumlah mereka. Mungkin kita bertanya, Ustaz, gimana mereka sekarang? Mereka di balik tembok yang sudah dibangun di antara dua gunung oleh Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 100. Dan tembok itu sudah ditemukan sekarang adalah antara Azerbaijan dan Armenia. Tapi masalahnya Allah jauhkan kaum yang sekarang sudah beranak pinak ini untuk dilepaskan tak lama lagi. Allah jauhkan dulu mereka dari pantauan satelit dari tempat panca indera manusia. Dan ketika mereka lepas, mereka akan membungkus bumi ini saking rapatnya mereka. Dan kata Rasulullah tidak satu juta kalau dari bumi ini mereka akan dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj singkatnya langsung Allah yang menghabisi mereka habis-habisnya. Setelah itu bumi memasuki masa-masa aman, seaman-amannya. Bumi tenang setenang-tenangnya. Inilah dia fase ketiga hidup di bumi. Fase ketiga hidup di bumi. Aman seaman-amannya. Kekayaan yang ada dalam berbumi muntah ke permukaan. Dan yang memimpin dunia pada fase kelima, fase ini adalah khilafah Islamiyah. Inilah janji Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 ayat 55, bahwa Islam akan kembali memimpin seluruh dunia di akhir zaman. Inilah dia fase kelima. Pada fase ini, Masya Allah, tidak ada satupun orang yang hidupnya miskin, Pak. Tidak ada. Syariat zakat hilang selama-lamanya. Tidak ada yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, sedekah, infak ditolak oleh siapapun. Jangankan infak sedekah, akan ada di antara kalian nanti saking mampunya hidup manusia saat fase kelima. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada di antara kalian yang mendatangi tetangganya yang membawa emas 2 telapak tangan seperti ini. Pak, terima ini hadiah saya. Terimalah Pak, saya ingin beramal. Terimalah hadiah saya. Hadiah ya, bukan infak, bukan apa-apa, bukan sedekah. Emas bukan beras. Nanti kan dipilih. Diserahkan pada tetangga. Apa kata tetangga? Ya Allah, alangkah mulianya engkau, alangkah baiknya hatimu. Emas engkau berikan kepadaku. Sungguh engkau adalah mukmin yang soleh, yang baik. Tapi minta maaf, saya nggak bisa menerimanya. Kenapa? Di belakang sudah ada 5 karung, mau diapakan sekarang? Demi Allah, paling ada hadisnya sahih. Bukan fase kelima, seluruh kekayaan dalam berbumi muntah keluar dari tanggung oleh khilafah Islamiyah, didistribusikan secara merata dan secara baik-baik. Kemakmuran ada di puncaknya. Tidak ada perang, sama sekali tidak ada perang. Dengan barakah jalannya kembali khilafah Islamiyah ini, tidak ada bagian bumi manapun yang mengalami bencana, gempa, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Bahkan binatang-binatang buas dalam hutan dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan berbisa Allah
Masya Allah. Kalau begitu khilafah Islamnya ancaman apa rahmat? Khilafah Islamnya pasti yang menutup nanti ancaman apa rahmat? Kita kasih tahu kepada orang-orang yang belum ngerti, yang ketakutan dan munculnya khilafah Islamnya. Khilafah Islamnya janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Jadi jangan reseh, jangan bertelan, jangan gelisau. Khilafah Islamnya bukan ancaman. NKRI akan ada dalam naungan rahmat yang sempurna. Utang-utang Indonesia bebas nanti zaman khilafah Islamnya. Tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, tidak ada pembantaian di zaman masa ini. Dan pusat khilafah Islamnya kata Rasulullah adalah Palestina, jadi bukan Lampung, bukan Jakarta. Nggak perlu cemas lah pemerintah Republik Indonesia. Khilafah Islamnya adalah ideologi terlarang. Harus biaya orang-orang yang masuk penjara. Berapa negara harus membayar polisi-polisi? Makin banyak juga polisi, makin banyak penjahat. Itu tanda negeri dan negara di dunia tidak aman. Fase kelima, masa-masa aman. Baik. Dari start ke finish kalian akan ada di 5 fase, ya. 5 fase. Fase yang pertama kata Rasulullah adalah fase nubuwah, fase kenabian. Ini fase pertama. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah. Nah setelah hijrah di 13 tahun, setelah hijrah 10 tahun, ya kan? Kemudian setelah itu kata Rasulullah masuk fase kedua. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh khilafah Islamnya, para sahabatlah yang memimpin dalam bentuk khilafah Islamnya. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Setelah itu kalian masuk fase ketiga kata Rasulullah. Fase ketiga, umat Islam akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan, bukan lagi sistem khilafah. Dan ini berlangsung selama 1227 tahun. Fase ketiga ini disepakati oleh para pakar dan ahli sejarah sudah selesai. Dengan runtuhnya khilafah Islamnya al-Utsmaniyah di Turki, fase ketiga pun sudah selesai. Kita sekarang ada di fase yang keempat, fase terberat. Fase keempat. Fase keempat ini akan diisi ujungnya dengan tempat tanda besar kiamat, ya. Fase keempat kata Rasulullah adalah fase kediktatoran. Islam tidak sedang memimpin dunia, tapi para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri dunia termasuk negeri Islam adalah pemimpin yang keras kepada Islam, yang zalim kepada Islam, yang jahat kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Terasa apa tidak? Fase keempat ini terasa apa tidak? Lihat nasib umat Islam di Uighur, Xinjiang, Turkistan. Lihat nasib umat Islam yang ada di Rohingya. Lihat nasib umat Islam yang ada di Syria. Lihat nasib Islam yang ada di Chechnya. Lihat nasib Islam yang ada di Palestina. Lihat nasib Islam di berbagai seluruh dunia. Mereka dianaktirikan di negeri mereka sendiri. Dan di Indonesia bagaimana rasanya kita? Terasa tidak? Bagaimanapun Islam dan kaum muslimin terasa oleh kita tidak diperlakukan seperti seharusnya. Memang ini fasenya. Nah kata Rasulullah, siapapun yang istiqomah dalam berislam di fase ini, siapapun yang terus berdakwah menyebarkan Islam, memperjuangkan Islam di fase keempat ini, walaupun apapun ujian dan tantangannya, dan dia sabar, dia istiqomah, dia diberi oleh Allah pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Kaget sahabat mendengarkan hadis ini. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, 50 kali, 50 mereka saat itu kata Rasulullah, 50 kali lipat aja pahala orang yang ada di fase keempat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syaratnya sabar dan istiqomahlah dalam menjalankan Islam, istiqomah dalam mendakwahkan Islam, dalam membela Islam, dalam menegakkan Islam. Istiqomahlah, pahala kita setara dengan 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Tapi kata Rasulullah, di fase keempat ini pula banyak umatku yang telah akan menjadi munafik. Banyak umat Nabi di fase keempat jadi munafik hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara ini
Masya Allah, ini pun ternyata dibahas oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Kajian ini disebut dengan kajian umur umat Islam. Umur umat Islam. Ya, penting ini. Kalau merekam, rekam sekarang. Yang merekam sekarang ini penting. Berapa lama sejak Nabi Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai terjadinya tanggal besar kiamat yang ke-7, wafatnya seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman? Berapa lamakah antara masa ini? Nabi sebutkan ini dalam hadis-hadisnya. Hadis itu ada tingkatannya. Tingkatan hadis yang paling tinggi disebut dengan hadis al-mutawatir. Hadis al-mutawatir. Kekuatan riwayat hadis ini sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad. Nah, hadis ahad ini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Hadis ahad yang paling tinggi namanya hadis sahih. Hadis ahad pertengahan namanya hadis hasan. Dan hadis ahad yang paling bawah namanya hadis dhaif. Dhaif ini artinya lemah. Tapi seluruh ulama ahli hadis sepakat mereka mengatakan ketiga-tiga tingkatan hadis ahad ini masih terhitung sebagai perkataan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil tentang umur umat Islam dan start finish ternyata bukan hadis ahad yang levelnya sahih ya, tapi dhaif dan hasan nilai ini. Oh, Ustaz, kalau begitu apa Ustaz jelaskan kepada kami? Kan hadisnya hadis dhaif, Ustaz. Paling tinggi kan cuma levelnya hasan nilai. Lalu buat apa Ustaz jelaskan? Saya perlu menyampaikan ini agar mengembalikan sesuatu pada posisinya dengan bijak. Begini ya. Ketiga level hadis ahad ini masih dianggap dan diakui oleh seluruh ulama ahli hadis sebagai perkataan Rasulullah apa tidak? Masih apa tidak? Masih. Itu penting kalau jadi catatan utama. Hadis yang wajib ditolak namanya adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Hadis munkar, hadis madrub, hadis la aslalah, ini memang wajib dibuang. Tapi ini masih perkataan Rasulullah. Adapun tentang hadis dhaif, hadis lemah, ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. 1. Hadis dhaif kalau disampaikan kepada manusia wajib sampaikan juga status hadis itu kepada orang yang mendengar agar mereka tidak kecele, tidak merasa terkibuli, jangan sampai mereka menyangka ini adalah hadis sahih, tapi wajib menyampaikan ini hadis yang dhaif loh, seperti yang saya lakukan sekarang. Ya. Yang kedua, ada yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan, tidak boleh. Penting sekali nih pelajaran ini. Ilmu ini penting
yang berani mengatakan pertemuan umat Islam se-Indonesia di Monas 212, 411 dan sebagainya itu adalah perkumpulan kebun-kebun binatang. Viral kan di media sosial? Viral kan? Ada kelompok ini membagi hadis akan kepada dua saja, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Ya. Kelompok ini kalau hadis sahih langsung mereka peluk, mereka amalkan, mereka muliakan, mereka menjaga. Tapi kalau hadis dhaif kayak saudara pada bagi yang berulang-ulang, itu hadis dhaif. Jangan kamu dengar itu, jangan kamu ikuti hadis dhaif. Bukankah hadis Muhammad berkata Rasulullah itu tidak? Maka keterlaluan apabila berani melecehkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena statusnya dhaif. Muliakanlah hadis Rasulullah. Ada begitu Pak. Semoga Allah bimbing mereka menjadi lebih santun lagi setelah ini. Amin. Jangan lagi paling benar paling mau sendiri. Ini berbahaya sekali. Ada yang ketujuh, hadis dhaif. Bila berbicara tentang masalah akidah, tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, sebelum dia terjadi, hadis ini cukup dijadikan sebagai ilmu yang kita dengar dan tetap kita hormati, kita muliakan, tapi belum di tingkat diyakini, ya. Namun apabila terjadi sesuai dengan kenyataan, seperti apa yang dilakukan dalam hadis dhaif, maka hadis dhaif itu naik derajatnya dari dhaif ke sahih dan hadis itu wajib diyakini. Ini ada yang begitu. Terakhir ada yang ke-8, hadis dhaif. Kalau didukung oleh hadis dhaif yang lain dari jalur riwayat yang berbeda-beda, maka hadis dhaif itu menguatkan hadis dhaif yang ini. Naiklah derajatnya satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairihi. Nah, pembahasan kita sekarang adalah umur umat Islam dari start ke finish adalah dari sumber dhaif dan hasan li ghairihi. Sebagai ilmu. Oke, kita simak yang pertama. Apa kata Rasul? Sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai serta kalian diwafatkan oleh Allah, umur kalian adalah seimbang dengan umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Para ahli tata sejarah menghitung umur umat Yahudi itu sejak Nabi Musa dan Nabi Isa. Dalam sejarah katakan 2000 tahun, lebih sedikit. Sementara umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu adalah 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400. Hitungan Hijriah. Ustaz, 1400 udah Hijriah, udah habis orang Islam. Sekarang sudah 1440 Hijriah, Ustaz. Ini kebablasan berarti Ustaz kita. Tidak, ini kan baru satu kelompok hadis. Masih dari Abu Daud kelompok hadis yang kedua, tapi di jalur sanadnya banyak ditopang oleh hadis yang lain sehingga naiklah derajatnya satu tingkat di atas menjadi hasan li ghairihi. Apa sabda Rasulullah? Umur umatku di muka bumi sejak dari Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, wafatnya serentak umat Islam yang beriman di muka bumi ini, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umat setengah hari lagi. Penutupan hadis Nabi berkata, semoga umatmu tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah hari. Saya bertanya pada Bapak Ibu, 1 hari menurut Allah berapa lama kita hidup menjalannya dunia? 1000 tahun ya. Yakin? Yakin? Di mana dalilnya? Nggak bisa jelaskan. Dalam Al-Quran. Surat apa? Pokoknya Al-Quran. Surat As-Sajdah ayat 5. Allah umumkan 1 hari menurut Allah kalian hidup menjalannya dunia 1000 tahun. Maka ketika Rasulullah berkata 1 hari tambah setengah hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Nah, sekarang ada 2 kelompok riwayat
1.400 dan 1.500. Pertanyaan, mana yang mau kita ikuti Pak Ustaz? Ada dua riwayat hadis. Ini domainnya para ulama ahli hadis. Maka apa kata para ulama ahli hadis? Jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Nabi Muhammad dari saat hadis adalah antara 1.400 ke 1.500 Hijriah. Di antara ini habis umat Islam yang beriman serentak di muka bumi. Antara 1.400 ke 1.500. Ya Allah, kita sudah berapa sekarang? 1.440. Masya Allah, udah dekat. Ada yang tidak nekat di antara ulama Ahlussunnah kebablasan mengakukan angka tahunnya. Seperti Imam Suyuti berani mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis terletak di muka bumi. Akhirnya beliau ilmu yang luar biasa dalam dibantah oleh ulama-ulama besar sekelasnya beliau di zamannya. Dan kita pun sepakat menolak penyebutan angka tahun tertentu tentang sesuatu yang nanti akan terjadi selama tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Setuju? Maka kita tolak penyebutan angka tahun tertentu. Karena ada juga yang mengatakan 1476 Hijriah habis, ada yang mengatakan 1482 Hijriah habis. Sekali lagi kita tolak selama dalil tidak ada dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih. Oke. Nah, tapi untuk masalah ini kita tertarik dengan redaksi bahasa daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Menurut saya ini bahasa yang paling pas. Beliau berkata begini, umur umat Nabi Muhammad sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini Allah wafatkan serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah lebih dari 1.400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1.500. Tak akan lewat dari 1.500. Ya Allah, mari kita hitung sama-sama 1.440 sekarang hitungan Hijriah. Ya, Hijriah itu adalah sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu ada 13 tahun lagi di Mekah. Betul? Tinggal tambahkan 13 tahun yang di Mekah. Hasilnya adalah 53 tahun yang sudah jalan. Seandainya bapak-bapak ibu-ibu kita ambil angka yang paling maksimal dari umur umat Islam 1.500 tahun, tinggal dikurangi 1453, sisa berapa? 47. Paling lama kita akan menjalani hidup di muka bumi ini sebagai umat yang beriman kepada Allah 47 tahun lagi. Paling lama. Udah dekat apa masih lama? Sudah dekat apa masih lama? Sudah sangat-sangat dekat. Maka dengan ini merenunglah. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif kan? Iya. Tapi masih berkata Rasulullah ya. Jadikan ini, dengarkan dan hormati, walaupun belum boleh kita yakini sebagai akidah. Jadikan ilmu, hormati dan letakkan dia pada tempat yang kita sucikan. Selesai. Bagaimana? Setelah dengarkan kajian ini, masihkah bapak-bapak yang mencari duit berpikir untuk 7 turunan setelah ini? Masihkah kita berani menghalalkan apapun cara, atau jangan-jangan sampai menginjak-injak nilai agama hanya demi jabatan, hanya demi kekuasaan, sehingga akhirnya kita menelantarkan dan menggadaikan agama kita? Masih kita berani menambah hutang dengan riba? Masih kita berani berzina ke sana kemari, melawan orang tua? Masih kita berani durhaka kepada suami? Masih kita berani buka aurat? Dan masih kita berani berinteraksi dengan zalim dengan orang terdekat kita? Masih kita
berubahlah menjadi wanita-wanita solehah luar biasa setelah mendengarkan kajian ini. Bisa Bu? Bisa Bu? Solehah luar biasa, bukan biasa di luar. Solehah luar biasa. Dan laki-laki setelah mendengarkan betapa dekatnya masa kita, jadilah laki-laki soleh yang sebenar-benarnya. Jangan jadi laki soleha. Gimana laki soleha? Sholatnya di rumah. Lelaki itu sholatnya di masjid. Sehingga kita targetkan sholat 5 waktu itu kayak Jumatan. Ini saya Ustaz, ini 5 waktu. Berapa baris diisi oleh jemaah? 4 sampai 5 sholat. Kalau seandainya sholat warga kita yang ada ini kira-kira kayak Jumatan kan? Kayak Jumatan kan? Iya. Oh belum? Belum? Karena besarnya masjid. Karena orang belum banyak yang sholat Ustaz. Intinya sudahlah, ini kita sudah kaji akhir zaman. Setelah kita mendengarkan kajian ini, harap setelah ini kita tobat dari amalan-amalan salah dan kita menuju kepada amalan-amalan soleh. Jangan lagi tunda-tunda tobatnya. Jangan tunda-tunda tobatnya. Oke? Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba Allah, penutup dari saya ini penting. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya besok pasti kiamat akan terjadi. Besok kiamat akan terjadi. Hari ini satu butir biji kurma masih ada di tangan kamu, kata Rasul. Tanamlah kurma itu hari ini. Padahal besok pasti kiamat, tapi Nabi masih suruh tanamlah biji kurma itu. Nabi bukannya tidak tahu apa. Biji kurma ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok mau kiamat, Nabi tetap suruh tanam. Maknanya apa? Sedekat apapun huru-hara, petaka, bencana, musibah-musibah besar yang akan terjadi, sedekat apapun waktunya, apapun yang bisa kita lakukan hari ini dan hasilnya 10, 20, 30 tahun yang akan datang baru menumbuhkan hasil, maka buatlah hari ini walaupun waktunya sudah sangat dekat. Begitu. Lihat ini ada sertifikat wakaf. Per meter saya jual kepada pemburu akhirat, kepada pemburu surga. Sertifikat wakaf ini mendirikan gedung Al-Quran pertama untuk Sumatera Barat ala Madrasah Mulazamah. Kami terima anak SD yang pertama SD. Target kami 7 tahun dididik oleh kita setara dengan S1 dari Timur Tengah. Dewasa, maaf, adab yang luar biasa, akhlaknya masya Allah, akidahnya lurus, ibadahnya hebat. 7 tahun targetnya. Sementara saya baru mulai membangun fisiknya. Lah anak-anaknya sudah kami didik masuk tahun keempat. Gedung yang kita belum punya, maka saya bagi-bagi ini pada kaum muslim. 1.404 meter. Per meternya 2.300.000. Silakan ada yang mengambil 1 meter, ada yang mengambil 2 meter, ada yang mengambil setengah meter, atau mungkin 1 sak semen pun kami terima. Begitu kaum muslimin. Ustaz, target Ustaz 7 tahunan anak S1 setara dengan S1. Iya. Kan udah mau dekat ini dajjal keluar. Kok saya masih semangat? Loh, kajian hadis Nabi tadi tuh. Walaupun besok akan menjadi kiamat, hari ini masih ada hal positif yang bisa dibuat hari ini. Buat hari ini. Kan begitu kan? Begitu tidak? Tahu tidak apa Allah? Saya bukan hanya bicara, tapi langsung membuktikan. Insya Allah Taala April besok, tinggal berapa bulan lagi? April besok 2019 ini akan lahir anak saya yang ke-17. Yang sudah ada baru 8 laki-laki, 8 perempuan. Masya Allah. Apa cita-cita saya dengan anak-anak saya? Saya ingin anak-anak saya menjadi ulama-ulama dunia yang mewarnai dan merubah dunia kepada yang lebih sempurna. Peradaban Islam tegak dengan keturunan dari saya. Itu cita-cita saya. Saya perbanyak anak, saya didik mereka baik-baik. Ini cita-cita saya. Padahal zaman udah dekat.
Jalan udah terseret-seret di lantai. Mas, kok gitu jalannya? Udah mau kiamat. Yang kerja PNS pulang dari sini buat surat resign, mundur dari pekerjaan. Mengingat menimbang udah dekat kiamat, memutuskan pensiun dini. Jangan begitu, harus dengarkan ceramah ini. Justru harusnya kita tuh kayak para sahabat. Sahabat setelah mendengarkan kajian akhir zaman yang meyakinkan dari Rasulullah, semangat mereka berhidup lemah. Mereka ingin hidup menjadi manusia lebih berguna, lebih berarti, lebih bermanfaat. Jika mereka berdakwah yang total. Jika mereka berjihad, jihad mereka total. Jika mereka berinfak bersedekah maksimal. Jika mereka beribadah luar biasa, bagaikan seorang yang ibadah terakhir mereka. Jika mereka dengan istri dan keluarganya, mereka sempurnakan kemesraan dan kasih sayang dalam Islam bersama keluarganya. Mereka anggap ini adalah hari-hari terakhir. Saya harus menjadi orang yang memiliki sejarah terbaik dalam hidup saya. Begitu para sahabat, dan inilah yang harus kita tiru. Sepakat tidak? Setuju tidak? Maka perjuangan kita jangan sampai tanggung-tanggung. Jangan sampai tanggung-tanggung. Insya Allah semuanya sudah sepakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kaum muslimin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya katakan tadi, kami dalam proses mendirikan gedung pesantren Tahfizul Quran Madrasah Mulazamah ala generasi salafus saleh. Dan sekarang sejak 4 bulan pembangunan sudah berjalan 30%. 30%. Dana yang kita kumpulkan juga sudah 1.150 jutaan. Alhamdulillah 8 bulan. Totalnya adalah 3.229 juta. Ini totalnya. Berarti sisa 2/3 lagi yang harus kita kerjakan. Cita-cita kami Juni anak-anak santri baru sudah bisa menempati tempat asrama mereka, sekolah mereka, ruang ibadah mereka, dan tempat ruang serbaguna mereka. 3 lantai ini. Bapak Ibu saya tawarkan sebagai manusia hidup di akhir zaman. Yuk kita tambahkan terus tabungan akhirat kita sebagai benteng pelindung dan penyelamat kita. Kita tambahkan berapapun yang Bapak diberi oleh Allah, kekuatan rezeki. Satu sasaran. Syukur-syukur ada yang bisa 1 meter, 2.300. Ada yang bisa 10 meter. Semua itu tabungan akhiratnya. Kami akan bilang bahwa nikmatilah di akhirat kebaikannya dan dapatkan pahalanya mengalir sebagai sedekah jariah sampai hari kiamat. Sertifikatnya ada di luar, tapi saya minta izin kepada Ustaz agar kita bisa tangguh rapat istilahnya ya. Siapapun dari kita bisa. Ustaz, saya orang miskin, tapi saya ingin ikut 10.000 boleh Ustaz? Allah yang maha membalas. Ustaz, saya cukup lumayan ekonomi saya, tapi saya tidak bawa uang cash. Saya tuliskan nomor rekening, silakan transfer ke rekening pakai mobile banking. Bisa, pakai ATM nanti pas keluar juga bisa. Saya catatkan. Sekarang kalau anak muda kita, ya, sekarang kita sisir rapi. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan dalam pertemuan ini berapapun yang telah dihadirkan di Lauh Mahfuz sana. Bismillah. Ada yang sampai Ustaz? Ambillah harta terbaiknya, ibu-ibu. Ibu-ibu bisa jadi ada yang tidak bawa uang, tetapi ini berlimpah dan sempurna, maka cincin boleh dilepas. Beberapa masjid kami jalan kemarin banyak melepaskan anting-antingnya. Pada Rasulnya Rasul simpulan sakit keras, kata Rasul minumkan kepadanya madu, minumkan kepadanya madu. Sudah diminumkan dan orang yang sebelum sembuh, lalu kata Rasulullah, tambahkan minumkan lagi madu, lebihkan dosisnya. Kemudian datang sudah yang sebelum sembuh juga, tambahkan lagi minumkan madu dan lebihkan dosisnya dengan tadi. Coba lihat herbal dari langit ini yang Allah informasikan dalam Al-Quran makin banyak dikonsumsi, bukan berbahaya buat kita. Ini yang pikiran yang salah selama ini. Oh nanti Ustaz perutnya akan begini, akan menyeret keluar darah segala macamnya. Kalau madunya benar, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Saya 14 tahun minum madu, Pak. Minum madu. Lihat, Bismillah.
tapi beli yang itu malah jadi Ini minum madu. Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Yang terjadi malah alhamdulillah saya tidak pernah berkunjung ke rumah sakit kecuali untuk kasih ceramah atau mengunjungi orang sakit. Allah menjaga kesehatan saya dan keluarga saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kami benar-benar meminum madu dengan cara yang benar. Ini hadiah dari saya ya. Hadiah agar kita benar dalam konsumsi yang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran bisa menyembuhkan apapun penyakit yang diderita manusia asal caranya benar. Sangat banyak yang mau saya ceritakan berkaitan dengan dahsyatnya madu ini. Bukan hanya pada manusia Pak. Saya punya kuda 23 ekor di pesantren. Dan kuda-kuda ini dengan izin Allah dengan madu banyak penyakit kuda kita sembuhkan. Bahkan luka-luka besar pun selesai dengan madu. Allah Akbar. Jadi madu ini dahsyat. Begitu juga zaitun, begitu juga hamba soda. Karena topik kita hari ini adalah tahun 2008, bukan topiknya madu. Saya nggak bisa panjang lebar. Cuma hanya sekedar contoh gitu loh. Baik ya, selesai, cukup. Sekarang duduk kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, udah selesai belum? lagi. Yang masih banyak yang belum didatangi. Ibu-ibu yang di atas ada nggak jalan di atas? Ada jalan di atas pun. Ini tabungan yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman. Kalau ibu-ibu masih banyak menjalankan, bisa dibantu oleh beramal soleh. Dan dari ibu kita bantu oleh beramal soleh, bantu jalankan. Bismillah, yang membantu Allah berikan pahala orang-orang yang ikut memberi. Masya Allah. Ayo berlomba-lomba di atas bantu, walaupun dengan jilbabnya yang besar, tapi itu satukan. Begitu caranya. Ibu-ibu di belakang, Bismillah. Kami ingin sekali di akhir zaman ini Bapak Ibu punya tabungan terbaik dan terbanyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ada yang jalan di atas? Ada yang jalan di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Jalankanlah ini. Jangan malu-malu apa kita sedang berlomba memperbanyak amal soleh kita. Saya di berbagai kota menemukan banyak wanita-wanita beriman. Yang ciri khas amalan terbaik wanita-wanita beriman sepanjang sejarah adalah sedekah. Dalam hal ini mungkin laki-laki banyak dikalahkan oleh ibu Pak. Ya. Dan memang itulah keistimewaan mereka. Semoga Allah berkahi. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma tuhibbuna, dan infakkanlah oleh kamu untuk agama Allah ini apa-apapun yang paling kamu cintai. Di dompet kita ada warna-warni ini. Ayo, warna merah, warna biru, warna hijau, warna coklat, warna apa, ya kan? Yang paling kita cintai warna yang mana? Itu yang infakkan. Yang salah. Begitu kan cerita Allah dalam Al-Quran. Karena Allah akan kembalikan kepada kita yang paling kita sukai pula. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan selepas kita berdoa, kayaknya tidak sempat itu ya. Saya sangat suka kalau dibutuhkan bahwa sudah terkumpul sekian. Tapi kalau tidak sempat, nah bagus. Coba dihitung dulu. Nanti bisa sempat kita umumkan kalau sempat. Sekarang kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qarib mujibud da'wat. Ya Hayy ya Qayyum, kami seluruhnya adalah makhluk-Mu, Engkau yang menciptakan kami. Kami adalah milik-Mu, kami adalah budak-Mu, kami adalah hamba-Hamba-Mu. Seluruh kami
kami dilahirkan, bahwa kami pernah berjanji dan bersumpah ketika kami hidup kami akan tunduk kepadamu, kami akan menjalankan syariat-Mu, dan kami akan menjadi hamba-Mu yang baik dan soleh. Ya Allah, dalam kenyataan banyak di antara kami yang dilalurikan oleh hawa nafsu kami, ya Allah, lari menjauh dari jalan Engkau. Banyak di antara kami yang tergoda oleh rayuan setan, sehingga tidak sedikit larangan-larangan yang kami buat, ya Allah. Dan banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami kerjakan, padahal kami sanggup melakukannya. Ya Allah, umur kami terus bertambah, dosa kami semakin banyak, amalan kami belum seberapa, iman kami masih lemah, sementara ternyata kami hidup di penghujung zaman. Sangat banyak petaka musibah, bencana-bencana besar yang akan Engkau tunjukkan, yang akan Engkau hadirkan, ya Allah. Dajjal sebentar lagi akan ambil untuk merenggut dan merampas akidah dan iman hamba-hamba di muka bumi. Kami takut, ya Allah, kalau kami termasuk di antara yang berhutang di akhir zaman. Kami takut, ya Allah, kalau kami beriman kepada Dajjal dan kafir kepada-Mu, maka kami akan ditunggu di neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya Allah, hari ini kami berdoa kepada-Mu, kami memohon kepada-Mu, ampunilah kami, ya Allah, seberat apapun dosa-dosa kami. Putihkanlah catatan amal masa lalu kami, ya Allah, sehitam apapun catatan amal-amal masa lalu kami. Ya Allah, kami sadar kami busuk, kami bau dan hina di mata-Mu, ya Allah. Kami merasa tidak pantas ada di dalam surga, tapi kami juga tidak siap Engkau pandang di neraka-Mu, ya Allah. Maka ampunilah kami, sayangi kami, ya Allah. Tambahkan hidayah untuk kami, kuatkanlah iman, dan tancapkan, asapkan iman dalam lubuk hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami benci dengan dosa dan maksiat, mendekati tempat-tempat dosa dan maksiat, tumbuhkan rasa jijik kepada kami, ya Allah, melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Allah, berilah kami rasa senang, sayang, cinta, hobi untuk banyak-banyak ibadah kepada Engkau, untuk menjadi hamba-Mu yang soleh dan bertakwa, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk memenangkan pertarungan dalam dada kami antara rayuan setan dan hawa nafsu dengan iman dan ilmu yang ada pada kami, ya Allah. Menangkanlah iman dan ilmu kami, menangkanlah iman dan ilmu kami, menangkanlah iman dan ilmu kami, dan jadikanlah kami bisa mengalahkan rayuan-rayuan setan dan hawa nafsu
Ya Allah, jagalah para ulama-ulama kami, ya Allah. Lindungilah habib-habib kami, ustaz-ustaz, buya-buya, kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang tulus dan ikhlas dari kalangan muslimin muslimat, ahlus sunnah wal jamaah yang istiqomah, ya Allah. Banyak orang jahat yang bercita-cita dan bertujuan buruk kepada tokoh-tokoh kami, kepada ulama-ulama kami. Ya Allah, kandaskanlah tujuan jahat mereka, ya Allah. Tumpulkanlah makar mereka, ya Allah. Siapapun yang berniat buruk kepada Islam, menghina Islam, melecehkan Islam, maka ya Allah, hukum mereka dengan cara-Mu, ya Allah. Siapapun yang menginjak-injak Islam, maka rendahkan hidupnya, ya Allah. Siapapun yang memusuhi, yang memerangi Islam dan kaum muslimin, maka Engkau telah melakukan permusuhan dengan mereka, kecelakaan buat mereka. Namun siapapun yang menurut Engkau di antara mereka, ya Allah, masih berhak mendapatkan hidayah. Tolong wahai Rabbul Alamin, segerakanlah hidayah untuk orang-orang yang masih pantas itu menurut-Mu, ya Allah. Berikan mereka hidayah, berikan mereka hidayah. Namun jika mereka tidak pantas, azab